akan ada kocok ulang sehingga bukan hanya Setia Novanto yang diganti tetapi juga seluruh pimpinan DPR yang lain. Masih ada 4 pimpinan DPR yang lain. Mbak Yeni, silakan Prof. Renat. Mbak Yeni, Anda melihat masih ada energi tidak ya orang untuk menyaksikan drama-drama politik yang mungkin saja masih akan panjang kita lihat dari gedung ini? Energi masih ada? Anggota DPR yang mulia ini sekarang peradilan ini untuk kepentingan pembuktian. Tunjukkan pembuktiannya. Tapi kan hari ini kita tersisa dengan pertanyaan soal itu. Mas Firman, ya, Anda sudah. tidak akan pernah selesai bertanya gitu, dan saya tahu Anda juga sedang mencoba membelokkan pikiran kita. Anda sudah selesai soal itu. Yang pasti bahwa ini tidak etik. Anda kan kalau melihat dengan pembuktian pidana tidak akan ada barangnya di Kejaksaan Agung. Ya, dan memang Anda tidak ingin dibawa ke sini. Kalau di sini kena, di sana juga kena, rugi dua kali. Maka untuk itu menurut saya, gini Mas Firman. Anda juga bolehlah Anda menjadi profesional dalam hal bekerja sebagai seorang lawyer, tetapi jangan juga belokkan pemahaman orang. Saya setuju dengan Pak Junimar tadi. Anda ingin mengatakan bahwa saya ingin menjatuhkan Pak Setia Novanto. Saya mau tanya, dalam rangka apa kita menjatuhkan Setia Novanto? Siapa dia? Jabatan Pak Setia Novanto dengan saya tidak ada bedanya, Pak. Sama-sama anggota DPR. Mungkin saja suara saya lebih banyak dibanding dia. Cuman karena dia mendapat mandat menjadi ketua DPR, dan ketua DPR itu adalah hanya sebagai corong dari DPR. Tidak lebih dari itu. Jadi jangan melebih-lebihkan posisi Pak Setia Novanto. Anda keliru tentang itu. Saya tidak melebihkan itu. Saya hanya pada tugas profesi saya. Saya sampaikan bahwa tugas peradilan itu kan pencarian kebenaran. Ya kan? Searching for the truth katanya. Mencari kebenaran. Bagaimana caranya? Tentu kan masyarakat harus bisa dipahamkan soal ini. Tapi bagaimana kita bisa, yang saya katakan, proses meyakinkan kebenaran atau kesalahan itu terjadi, Pak? No. Karena hanya akhirnya beliau demi kepentingan umum menyatakan surat itu. Dan masyarakat paham, Mas, bahwa yang dilakukan Pak Setia Novanto itu adalah tidak etik. Datang bertemu dengan orang yang sedang butuh kepentingan dengan kekuasaan, dan kemudian itu diambil oleh Pak Setia Novanto dan menggandeng pengusaha, bertemu dan mengatakan, yang urusan ini kita berempat saja yang tahu ya. Ini emangnya negerinya nenek moyangmu apa? Saudara Firman Wijaya, Pak Setia Novanto dalam hal ini dia kalian bagus, udah terangin, udah bela kita, udah lurusi Firman. Ini masalah tapi integritas. kalian juga harus ngerti, Firman ini yang paling happy. Baru cair tadi honornya. Kalian gimana sih? Terima kasih. Nah, ini satu hal yang penting. Sebenarnya tugas profesi itu memastikan yang lain. Mas Irwan. Ya, tapi bagi saya gini, yang penting gini, kan ada prinsip tegakkan hukum walaupun langit runtuh. Bang Ruhut saya rasa di itu sini persoalan etika, yang Pak, penting. bukan hukum. Tegakkan etika di sini, Pak. Etika adalah hukum yang tertinggi dan keadilan yang tertinggi. Saya singkat aja. Tidak ada hukum dan keadilan tanpa basis etika. Mbak Naswa dan saya kira seluruh publik ya, kita momentum ini atau peristiwa ini sebenarnya sangat luar biasa. Bayangkan, seorang ketua DPR mau dengan mundur atau bagaimana melalui proses mahkamah yang itu berlangsung di internal DPR, sekarang turun. Kita boleh katakan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat, tapi itu terjadi. Itu sebenarnya kan apa? Sebuah sinyal yang luar biasa bagi kita seluruh anggota DPR. Sinyal yang mengingatkan kita bahwa perilaku yang tadi disinggung oleh Pak bisa nggak seenaknya, nggak bisa ditolerir. Dan tentu kita berharap ke depan kita punya kepemimpinan yang betul-betul ya menjadi representasi kita, menjadi speaker kita, orang yang bijak, orang yang kemudian punya integritas, sehingga kemudian wibawa parlemen ini akan menjadi makin baik. Harapan kita itu. Mbak Yeni, dan nanti penutup Prof. Renal. Tadi ada yang di Twitter bilang sama saya, sebenarnya dia nggak setuju dengan pernyataan saya bahwa rakyat frustasi dengan anggota DPR. Katanya rakyat justru terhibur karena terlalu lucu. Terhibur, aneh banget sih gitu, tapi lucu banget gitu ya. Tapi ya itu sekali lagi ketawa ala DPR. Sekali lagi saya ingatkan bahwa persoalan bangsa kita ini begitu besarnya, dan DPR menjadi salah satu instrumen bangsa untuk menyelesaikan permasalahan ke depan. Tolong jangan hianati amanah penderitaan rakyat tersebut. Baik, Prof. Renal penutup. Ya, ini berkali-kali kita tidak akan letih mengingatkan teman-teman yang kita pilih. Kalian semua kita pilih di sini untuk membantu kita, untuk menolong kita, yaitu membuat aturan-aturan yang jelas dan jangan membuat ini dengan konflik of interest. Karena kepentingan pribadi menutupi itu semua. Kembalilah kepada rakyat, berikanlah kepada kami yang terbaik, bukan
bohong-bohong seperti ini semua. Saya ingin ingatkan pada teman-teman semua. Ini kita hidup dalam peradaban kamera. Peradaban kamera. Kalian boleh tidak mengakui itu rekaman. Kalian boleh mengatakan rekamannya dipotong dan sebagainya. Nanti akan keluar lagi itu rekaman di kamera itu. Sadapan telepon ini kan juga pasti akan ada lagi. Percakapan-percakapan teman-teman itu dengan mudah kita temui di mana-mana. Kalau teman-teman tidak bekerja nurani dari kita, saya kira ini akan jelas ke depan siapa. Gedung ini akan diruntuhkan oleh rakyat, bukan dibangun oleh kalian, tapi akan diruntuhkan karena tidak memberi manfaat, justru mengkhianati kita semua. Terima kasih seluruh narasumber sudah hadir di gedung DPR malam hari ini. Terima kasih sudah hadir. Pemirsa, demikianlah Mata Najwa untuk malam. Namun Metro TV masih akan terus menyiarkan berbagai informasi terkini dan juga berbagai analisa apa yang akan terjadi pada sidang paripurna esok dan Kamis setelah Setia Novanto menyatakan diri mundur sebagai Ketua DPR. Apa yang akan terjadi? Masih terus menarik untuk disimak karena itu teruslah di Sampai jumpa. Terima kasih Bang Junimat. Mbak Yeni, terima kasih banyak. Seorang pimpinan dewan yang tersungkur jatuh pada dasarnya mencoreng muka dewan seluruh. Kejatuhannya dibarengi muak dan olok-olok. Lengkap sudah moral DPR yang dianggap bobrok. Demikian cepat dan fananya kekuasaan. Betapa suap dan godaan uang telah menghinakan. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Sampai kapan politik kita seperti ini? Alih-alih mengurusi rakyat, politisi kita sibuk menghukum moralnya sendiri. Putusan Majelis Kehormatan harus jadi renungan. Adakah yang paling memuakkan yang belum dilakukan anggota dewan? Please come